Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dan ini sudah berjalan dari cukup lama ya, 2015 sampai dengan saat ini masih mendapat kepercayaan untuk bisa memproduksi. Nah, kami sudah ucapkan terima kasih kepada PT Jujur yang telah memproduksi, merealisasikan DMO, karena sumbernya ini dari DMO, tepat waktu, rata-rata per hari kurang lebih 150 ton. Ya, 150 ton, satu bulan kurang lebih 4.500 ton. Kapasitas produksinya di sini bisa sampai 5.000 ton per bulan. Ya, ini terrealisasi dengan baik. Kita cek pasaran juga sudah kita cek ukurannya sesuai dengan apa yang diproduksi di sini. Terima kasih. Kalau untuk kemasan itu kan memang sebenarnya kan ada yang botolan, ada juga yang pouch seperti tadi. Nah, yang banyak ditemukan tidak sesuai dengan kemasan ini adalah yang botolan. Nah, sedangkan yang tadi pouch Bapak sudah mengukur sendiri atau uji ukur ternyata sudah sesuai gitu ya Pak. Nah, ini untuk selanjutnya apakah akan ada sidak lagi atau seperti apa Pak? Ya, kita terus melakukan pengamanan selama masih ada temuan pelanggaran. Seluruh jajaran kami Satgas Pangan Polri, pusat maupun daerah sampai dengan Polsek, Polres itu semua melakukan pengecekan ke pasar-pasar ya maupun ke gudang-gudang, memastikan bahwa tidak ada barang yang ditimbun. Yang pertama itu ya, yang kedua tidak ditemukan tidak pidana ya, pelanggaran tidak pidana yang jelas merugikan masyarakat ya. Kemudian ke depan ini karena barang ini sudah ada di produksi ya yang tidak sesuai ukurannya ya, kita berikan solusi, dijual dengan curah, bentuk curah, tapi tetap dalam ukuran literan per liter nanti ya, karena kalau nanti ditarik kita khawatir ada kelangkaan barang ya. Silakan dijual tapi dengan bentuk curah ya, dengan alat ukur atau gelas ukur yang ada ukuran 1 liter untuk dijual ke masyarakat, sehingga tidak ada kekurangan atau kosongan minyak kita yang ada di pasaran. Pak, ini ada sejumlah produsen ataupun tadi D2 ya yang dari data. Oh, kalau sesuai dengan data yang Semirah ada 172 produsen seluruh Indonesia. Sejauh ini yang sudah dilakukan penindakan ada berapa? Ini sedang kita rekap semua, tapi yang jelas seluruh jajaran kami melakukan pengecekan ke produsen D1, D2 sampai dengan ke pengecer. Ya, mereka melaporkan secara bertahap setiap hari kepada kita, Satgas Pusat. Setelah ini akan ada tindakan kemana Pak? Ya, setelah ini kita jalan lagi ke Pasar Santa atau ke wilayah lain. Kita mau ke Jakarta Utara kan? Di sini ya? Jakarta Utara dulu. Boleh. Jadi artinya untuk penyidikan seperti ini akan terus dilakukan gitu ya Pak, sampai di semua produsen atau dipilih saja Pak? Semua, kita lakukan pengecekan semuanya. Ya, seluruh produsen yang terdaftar di Semirah maupun yang tidak terdaftar kita lakukan pengecekan. Yang memastikan bahwa ketersediaan kita cukup. Ya, ketersediaan cukup, tinggal mekanisme untuk pengemasan maupun pendistribusiannya yang harus kita pastikan tidak ada masalah. Pak, terakhir Pak, izin penegasan kalau untuk hukumannya nanti buat yang, karena udah ada tersangka juga satu kan Pak, itu gimana Pak nanti? Ya, untuk yang sudah kita tangani saat ini pidana yang melanggar undang-undang konsumen, perlindungan konsumen, ini dijerat dengan pasal 62 ya, ancaman hukumannya 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Ya. Lanjut ya Pak berarti ya? Lanjut Pak. Mungkin masalah apa? Ya, jadi pada hari ini kita sidak ya ke produsen yang terdaftar dalam Semirah untuk memastikan bahwa mata rantai pasokan minyak kita ini sesuai dengan ukuran timbangan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Hari ini ada 2 titik. Sekarang kita ada di Tangerang, sebentar lagi kita akan ke Jakarta Utara. Bapak kalau boleh tahu ini lokasi ini sendiri ini merupakan apa? Pusat produksi atau apa? Ini posisinya sebagai distributor 2. Ya, jadi kan di dalam Permendak 18 itu selain produsen ada juga distributor 1, distributor 2 yang selanjutnya pengecer. Nah, kemarin sudah melakukan sidak di pengecer dan kita dalam piling mesinnya
betul-betul diisi sesuai dengan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tadi kita sudah cek semua, kita udah timbang, kita udah tuang, ternyata udah untuk yang 1 liter ya, pouch. Bapak, tadi kalau berdasarkan hasil dari peninjauan apa-apa saja nih Pak yang mungkin bisa disampaikan kepada media? Hasil diulang kembali Mas? Ya, hasil peninjauan PT Jujur Sentosa berdiri dari tahun 2015. Semalam kita cek dan kita koordinasi dengan Kemendak, koordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan sidak ke seluruh mata rantai distribusi minyak kita. Nah, PT Jujur setiap harinya rata-rata mendapat pasokan 150 ton minyak goreng untuk didistribusikan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nah, sejauh ini hasil pengecekan kami, baik timbangan maupun kita tuang tadi ukurannya sudah sesuai 1 liter. Dan kami berharap kepada stakeholder yang terkait produksi minyak kita agar memproduksi sesuai dengan ukuran dan harga sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Bapak, ini kan tapi kan sebagai jenis perusahaan distributor tentunya banyak yang lainnya ya. Mengapa PT Jujur Sentosa ini menjadi salah satu lokasi sidak hari ini? Ya, yang terdekat dengan kantor kita dulu. Karena kan ada beberapa produsen ya, distributor. Jadi kita hari ini 2 dan kita akan bergerak terus. Seperti itu. Kami 2, nanti mungkin dari Satgas Pangan di daerah, dari Polres, Polsek akan bergerak terus. Seperti itu. Bapak, dari Satgas Pangan sendiri mungkin tanggapannya Pak soal hasil sidak yang tadi ditinjau bersama dengan Kementerian Perdagangan Pak? Ya, sampai dengan kita melakukan pengecekan tadi, sampaikan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran ya dari dokumen yang dimiliki beliau, dari PT Jujur, kemudian alat ukurnya, kemudian dilakukan pengecekan langsung ke pot-spot yang dari produksi, sudah dicek sesuai dengan ukuran ya 1 liter atau 0,913 kg ya saat ini. Untuk produksinya kapasitasnya rata-rata per hari 150 ton atau 1 bulan kurang lebih 4.500 ton. Perlu kami informasikan jajaran kita di seluruh Satgas daerah dan pusat telah melakukan penindakan bagi pelanggar. Data yang sudah masuk sampai dengan siang hari ini ada 9 laporan polisi. 9 laporan polisi ini 6 yang tidak terdaftar di Simirah. Makanya dilakukan penindakan dan buat laporan polisi model A untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini perkembangannya gimana Pak untuk proses penyidikan itu? Ya, sedang proses berjalan. Kita sedang melakukan pengumpulan barang bukti, saksi-saksi, kemudian nanti dilakukan dengan pemberkasan. Bapak, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa di luar sana jadi 750 atau 800. Nah, dari sidak yang dilangsungkan pada hari ini, apakah ada temuan seperti itu? Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada. Tidak ditemukan, semuanya sesuai dengan ukuran dan apa yang tertera di level kemasan. Ya. Mas yang baju hitam dengan... Saya Samuel di manajer operasional di PT Jujur boleh Sentosa. kita tanya ya? Boleh. Mas, Ya. boleh minta penjelasannya Mas terkait dengan sidak yang dilangsungkan? Ya, jadi saya Samuel dengan manajer operasional di PT Jujur Sentosa. Jadi dengan sidak ini adalah bagus, hal yang bagus dari pemerintah melakukan kontrol dan melakukan sidak secara tiba-tiba supaya kita pun sadar gitu loh, kalau pemerintah itu juga melihat gitu loh. Jangan nakal-nakal di luar sana seperti itu. Dan juga buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kilogram, tapi ya karena masa jenis atau berat jenisnya kan berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan 900 gram, 910 gram itu wajar seperti itu. Nggak wajar yang ketika beratnya cuma 700 gram atau 500 gram padahal terteranya 1 liter seperti itu. Jadi mohon masyarakat supaya tetap melihat dan lebih juga mengerti tentang minyak goreng itu sendiri. Mas sebelumnya mengetahui belum informasi bahwa Satgas dan Kementerian akan datang? Enggak. Ya. Gimana tadi reaksinya pada saat tim melakukan pengecekan di lokasi ini? Kita sih karena sudah SNI dan BPOM, kita terima welcome dengan senang hati, mau datang mau nggak hari ini besok ataupun kapanpun datang aja seperti itu.
Ya. Di PT Jujur sendiri memang Iya. tidak memproduksi yang botol ya Mas? Ya, betul, hanya pouch saja. Ya, karena mangsa pasar kami emang di bagian pouch seperti itu. Terima kasih ya Mas. Jam kemana Kak? Nah, saudara, baru saja kita mendengarkan wawancara konferensi pers dari Dirtipi Deksus Barreskrim Polri yang juga Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helvi Asegaf yang ditemani oleh Moga Simatupang Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan serta Samuel Manajer Operasional PT Jujur Sentosa yang menjelaskan hasil sidak yang dilakukan oleh pihak polisian hari ini di distributor 2 minyak kita, di mana dari apa yang disampaikan oleh Brigjen Helvi Asegaf tadi bahwa dalam sidak kali ini ke PT Jujur Sentosa, Satgas tidak menemukan adanya barang yang ditimbun serta operasional berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun dalam pemaparannya, Helvi mengatakan bahwa jika ditemukan ada tindak pidana dalam proses operasional yang dilakukan, maka akan dilakukan tindak pidana terhadap distributor tersebut. Selain itu juga ada tambahan yang disampaikan oleh Moga Simatupang, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, yang mengatakan bahwa sidak demi sidak yang dilakukan beberapa hari ini oleh Satgas itu untuk memastikan bahwa rantai pasokan minyak kita sesuai dengan ukuran bahan yang sudah ditetapkan. Dan untuk pada hari ini, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2025, Satgas akan melakukan sidak di 2 titik. Yang pertama di wilayah baru saja terjadi di Tangerang, Banten, dan setelah ini akan dilakukan di wilayah Jakarta Utara. Pun juga dari manajer operasional PT Jujur Sentosa, pihak distributor yang disidak pada hari ini mengatakan bahwa mereka koordinasi dan juga kooperatif terhadap sidak yang dilakukan dan juga mereka terus melakukan upaya optimalisasi terhadap bahan baku, rantai pasokan minyak kita sehingga sesuai dengan standar yang berlaku. Saudara, ini adalah proses yang terus dilakukan oleh pihak Satgas untuk memastikan bahwa minyak kita yang tersebar di masyarakat sesuai dengan aturan operasional yang berlaku. Untuk diketahui sebagai informasi saudara, Barreskrim sebelumnya telah menetapkan AWI sebagai tersangka, menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus minyak kita yang isi kemasannya tidak sesuai dengan labelnya. AWI diketahui merupakan pengelola lokasi yang duga mencurangi takaran isi minyak kita di Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Penjelasan demi penjelasan terus dilakukan oleh Barreskrim dan hingga saat ini untuk mencari terkait dengan apakah benar masih ada dugaan pihak-pihak atau oknum yang menyalahgunakan standarisasi dari produksi dan juga distribusi minyak kita. Saudara, untuk saat ini kami akan terus mengabarkan kepada Anda terkait dengan sidak yang dilakukan oleh Barreskrim Polri dan juga Satgas, dan kita akan terus lanjutkan usai jeda berikut.